Perlahan-lahan aksi kegiatan penyelamatan sumber mata air yang dilakukan oleh komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hingga banyak bantuan bibit, uang tunai, dan tenaga diterima oleh Kota Sejuk. Terakhir, Kota Sejuk menerima bantuan 1.250 bibit pohon dari Das Brantas Jawa Timur. Sebelumnya, bantuan yang sama juga diterima dari seseorang yang sedang melaksanakan ulang tahun, sebanyak 260 bibit pohon, serta bantuan uang tunai nilai jutaan rupiah. Terus kata-kata ini mewakili dari Mbak Wahyu Winarti, saya selang-selangnya dalam rangka ulang tahunnya Mbak Wahyu Winarti ke-61. Ini nyumbang titik naga, kenitu, lamboyan, besi, Mauni. Mohon diterima Bapak. Terima kasih Bu, kami terima bantuan bibitnya untuk program ini komunitas kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah untuk pemberi bantuan. Bantuan bibit pohon dengan berbagai jenis tanaman tersebut rencananya ditanam di sekitar sumber mata air, di objek wisata, situs cagar budaya, bantaran sungai, dan tanah-tanah marginal yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi bantuan bibit sekarang sedang dikarantina di lahan salah satu anggota Kota Sejuk sebelum ditanam di spot-spot yang ditentukan. Rencana awal, bibit pohon ditanam serentak akhir bulan November ini di sekitar sumber mata air dan objek wisata purba masing-masing di wilayah Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso. Menurut Amin Fuadi, salah satu anggota Kota Sejuk, selain kegiatan penelusuran sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, Kota Sejuk juga memiliki kegiatan lain, yaitu berupa penyelamatan sumber mata air. Sehingga, setiap kali penelusuran situs sejarah, selalu menebar benih pohon di sekitar lokasi. Karena kondisi sumber mata air di daerah Nganjuk sudah banyak yang kritis dan banyak pohon yang gundul, sehingga kondisinya rentan terjadi kekeringan dan udara menjadi panas. Kegiatan Kota Sejuk tidak hanya menerima bantuan bibit pohon, tapi juga memproduksi sendiri. Sudah ribuan bibit pohon dihasilkan dalam polybag. Menariknya, kegiatan pembibitan Kota Sejuk ini dimulai dari awal sekali, seperti mencari biji trembesi atau biji pohon lindung yang lain, kemudian dikuliti hingga proses overspin ke dalam polybag. Sayang sekali, usaha penyelamatan sumber mata air sering terganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah bibit tumbuh, banyak yang mati karena sengaja dicabut atau dibakar untuk perkebunan jagung. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Nganjuk, khususnya masyarakat sekitar sumber mata air, agar secara sukarela menanam hutan kembali, karena manfaat hutan berdampak kepada semua. Ya, bibit-bibit ini tadi kami dapatkan dari BPDAS Provinsi Jawa Timur yang kami ajukan beberapa bulan yang lalu kaitannya dengan rencana sedekah bumi komunitas pencinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk. Dan bibit-bibit ini bukan hanya dari BPDAS, tetapi juga kami dapatkan dari bantuan berbagai pihak, baik itu secara individu maupun kelembagaan. Nah, kebetulan beberapa saat yang lalu juga ada bantuan dari beberapa individu yang baik itu berupa donasi langsung berupa bibit maupun donasi berupa uang. Ya, alhamdulillah sudah terkumpul. Hanya nanti kami ingin membagi beberapa
jenis tanaman yang memang kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ini tadi mendapat bantuan berapa Pak? Ya, untuk dari BPDAS ini kami dapatkan 1.250 batang. Kemudian beberapa saat yang lalu itu 161 dari Bu Sri Winarsih, dan yang 3 hari yang lalu donasi keuangan itu dari Bapak Ahmad Siddiq dan Ahmad Saifuddin, yang Pak Ahmad Siddiq ini dari Pertamina Jakarta, kemudian Pak Ahmad Saifuddin ini dari grupnya Pak Arifin Panigoro yang berada di Qatar, Arab Saudi sana. Ini tadi jenis tanamannya apa? Ya, tanaman yang dari BPDAS ini tadi ada beberapa jenis ya. Yang satu itu adalah dari matoa, kemudian ada kluweh ya. Terus ada juga ini yang biasa di sayur ini lupa saya. Ini kelor ya. Terus ada juga tadi ini lamtorogung dan juga alpukat ya. Terus ada juga tadi duren ya. Terus ada juga pete ya. Ini beberapa yang sudah ini berupa itu yang kami dapatkan. Nanti rencananya mau ditanam Ya, ini sasaran utamanya jelas nanti kami alternatifkan yang pertama tanaman yang sesuai pada sumber mata air, sekitar sumber mata air. Kemudian yang kedua nanti tanaman-tanaman yang sifatnya memang tidak begitu penting dalam kita tanam di sekitar lokasi situs dan maupun tanah-tanah marginal ya. Ini yang kami sasar adalah seperti itu. Sebenarnya potensi kekeringan atau hutan yang ada di Nganjuk itu seperti apa? Ya, kalau dari sisi hutan sebenarnya tanaman masih ada, masih ini hanya memang terjadi beberapa pencurian kayu yang menyebabkan banyak terpotongnya beberapa pohonnya. Ini yang menjadi keprihatinan pihak perhutani kan seperti itu. Nah, itu berdampak juga pohon-pohon rimba yang berada di sekitar sumber mata air itu juga dipotongi. Nah, ini yang ini. Oleh karena itu kami ingin membuat kegiatan seperti ini sekaligus untuk penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menanam, pentingnya kita menjaga sumber air bagaimanapun, karena sumber air itu nanti akan berdampak pada lingkungan mereka. Sebenarnya visi misi dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk itu seperti apa? Jadi visi kami adalah bagaimana kami ini bisa membawa manfaat kaitannya dengan terutama kaitannya dengan sejarah Nganjuk ya, yang dahulu demikian istilahnya secara kuno itu sedemikian tenar ya, sedemikian berjaya. Nah, ini saat ini kan kita boleh dikatakan prihatin dengan kondisi alam kita ya. Alam dulu itu sangat bagus karena memang bekas-bekas yang nampak itu di hutan-hutan itu bekasnya juga nampak bahwa dulu adalah alam-alam yang bagus ya, tapi sekarang menjadi alam-alam yang sangat rentan terhadap kekeringan ya, dan terbukti dengan beberapa sumber mata air yang semakin mengering ya, semakin menyusut. Nah, ini yang ingin kami gugah ya, menjadi misi kami untuk mewujudkan Nganjuk berjaya lagi seperti dahulu. Nanti yang terlibat dalam penanaman pohon ini siapa? Yang jelas pertama itu dari anggota kami ya, karena anggota kami bangun bagaimana mulai dari mencari benih ya, mencari benih kemudian menanam dalam membibitkan dalam polybag sampai nanti memelihara hingga tanaman itu layak untuk kita tanam di lapangan ya. Kemudian manakala nanti ada pihak-pihak lain yang berkenan untuk bergabung dalam proses penanaman, kami akan florkan kepada masyarakat. Dan kami untuk yang tanah-tanah marginal terutama yang berada di sekitar pedesaan, kami akan bekerjasama dengan kepala desa untuk mengajak masyarakatnya menanam terutama di daerah tanah-tanah marginal maupun di pinggiran-pinggiran sungai yang kondisinya rawan, itu akan kami laksanakan seperti itu. Kemudian kami juga akan mencoba bekerjasama dengan kelembagaan pemerintah, baik itu contohnya adalah perhutani maupun kaitannya karena sasarannya adalah diantaranya adalah situs cagar budaya. Kami akan bekerjasama dengan Disparporabud untuk
menanam pada daerah-daerah yang menjadi sasaran dari kedua lembaga itu di mana. Nah itu kami laksanakan kerjasama seperti itu, dan bisa jadi nanti manakala memang jumlah bibit yang kami peroleh ini sangat banyak, kami akan bekerjasama dengan kelembagaan lain seperti sekolah maupun pramuka dan sebagainya. Ini kami akan mengarah ke sana juga nanti. Sampai saat ini bibit yang sudah disiapkan itu sampai berapa ribu? Saat ini barangkali sudah terkumpul sekitar hampir 5.000 ya. 5.000 pun kurang sedikit ya, hanya kurang sedikit aja. Jadi sudah terkumpul seperti itu terutama yang ini dari pembibitan kami sendiri ya, yang mulai dari tadi kami ceritakan mencari benih ya, kemudian menanam dalam polybag dan memelihara. Ini sudah total hampir 5.000, kurang sedikit itu. Berikut adalah kegiatan Kota Sejuk dalam penyelamatan sumber mata air di Nganjuk. Dimulai dari gresek biji-biji trembesi, mengupas, membuat polybag, konservasi potensi hutan gundul dan krisis sumber mata air, hingga penyelamatan. Betapa indahnya bila kegiatan penyelamatan sumber mata air ini dilakukan secara massal dan masif, dimulai dari pejabat tingkat atas hingga masyarakat bawah. Satu umat menanam dan merawat masing 5 bibit menjadi pohon dewasa, niscaya kondisi hutan dan sumber mata air di Nganjuk cepat pulih. Salam dari Kota Sejuk, tinggalkan anak cucu kita sumber mata air, jangan tinggalkan mereka sumber air mata. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.